Halo, assalamualaikum. Inilah praktik dan panduan cara lapor SPT tahunan untuk Direktur PT, Direktur Perseroan Terbatas yang kita lakukan di Cortex untuk tahun pajak 2025. Seperti apa caranya? Kita simak baik-baik di video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, inilah panduan untuk Anda para direktur PT, untuk Anda para direktur perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Inilah panduan cara lapor SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 yang kita lakukan di Cortex. Kita lakukan di Cortex karena seluruh pelaporan pajak untuk mulai tahun pajak 2025 dilakukan di Cortex. Dan video ini kami produksi hari ini di 7 Januari 2026. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat yang coba kami share ini dapat menjangkau kepada makin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Untuk siapa video panduan ini? Ini adalah untuk Anda orang pribadi, Direktur PT yang hanya menerima penghasilan dari gaji sebagai Direktur PT. Sekali lagi, ini adalah panduan tutorial untuk orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari gaji sebagai Direktur PT. Poin penting di sini langsung kami sampaikan di awal. Poin pentingnya adalah Direktur PT ini, kami ulangi, Direktur PT ini adalah merupakan karyawan. Direktur PT adalah merupakan karyawan. Direktur PT boleh digaji oleh perusahaan, boleh digaji oleh PT bersangkutan. Kemudian karena menggaji karyawan, menggaji direktur, maka perusahaan atau PT harus memotong PPh pasal 21 atas pembayaran gaji kepada direktur PT. Pemotongan gaji kepada direktur PT ini dilakukan setiap bulannya. Perusahaan memotong PPh pasal 21 setiap masa dan melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 21. Poin penting berikutnya, penghasilan gaji PT, saya ulangi, penghasilan gaji direktur PT adalah merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Di terminologi pajak, penghasilan gaji direktur ini adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Lalu, ketika direktur menerima penghasilan berupa dividen, ketika direktur atau pemegang saham memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas dividen itu bisa kena pajak dan juga bisa tidak kena pajak. Dividen bisa kena pajak dan bisa tidak kena pajak. Penghasilan dari dividen PT yang kena pajak adalah yang seperti apa? Yang kena pajak adalah penghasilan dividen yang dikonsumsi, penghasilan dividen yang langsung dipakai untuk konsumsi direktur. Itu kena pajak. Pajaknya apa namanya? Namanya adalah PPh final atas penghasilan berupa dividen. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 10%. Sifatnya final atau tidak final? Sifatnya adalah final. PPh atas dividen ini dibayar langsung oleh orang pribadi, mulai tahun 2020 atas penghasilan dividen tidak lagi dipotong PPh oleh perusahaan, namun setor sendiri. Sang penerima dividen setor sendiri. Itulah penghasilan dari dividen. Lalu ada juga penghasilan dividen yang bukan objek pajak. Ada penghasilan dividen yang bukan objek pajak. Ini adalah jika diinvestasikan paling singkat, paling sebentar 3 tahun. Syarat lain adalah dilaporkan dalam laporan realisasi investasi atas dividen.
Seperti itu ya. Namun kita kembali ke topik bahwa video ini adalah hanya untuk Anda yang menerima penghasilan dari gaji dari Direktur PT. Oke, lalu kita lapor SPT-nya. Untuk step by step dengan sangat lengkapnya, panduan sangat lengkapnya, teknisnya, Anda bisa simak di video dari Tips Pajak Media yang ini. Video dari Tips Pajak Media yang ini, step by step cara lapor SPT tahunan orang pribadi 2025-2026 di Cortex Tips Pajak Media. Anda bisa dapatkan dengan klik di kanan atas video ini atau kunjungi link di bawah di deskripsi video ini. Ini adalah cara teknis secara umumnya. Dan video kali ini yang sedang Anda simak adalah teknis secara khusus untuk Direktur PT. Oke, kita input SPT-nya. Langkahnya adalah yang pertama kita buka induk SPT. Kita mulai input SPT-nya. Ini adalah tampilan induk SPT. Tampilan induk SPT seperti ini. Bang, bagaimana caranya untuk masuk ke sini, untuk masuk ke masuk ke halaman SPT ini? Simak di video sebelumnya ya, simak di video yang ini lebih dulu. Ini adalah panduan teknis mulai dari awal aktivasi akun Cortex hingga nanti dapat bukti lapor. Ini diasumsikan Anda sudah bisa login akun Cortex dan sudah bisa membuka konsep SPT tahunan. Tampilan induk SPT adalah seperti ini. Langkah pertama adalah Anda klik posting. Wajib ini, Anda harus klik posting. Di sini masih belum ada terposting, data yang terposting. Di sini tampilannya adalah klik tombol posting untuk menampilkan data perpajakan Anda, harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong, pembayaran, dan lainnya. Posting belum pernah dilakukan. Maka kita lakukan klik posting. Setelah klik posting, maka akan ada tampilan seperti ini. Data terakhir diperbarui pada 7 Januari 2026 jam 7:10 waktu Jakarta. Sudah selesai klik posting, maka kita akan diarahkan ke huruf B. Kita akan masuk ke huruf B. Nah, ini paling sakral. Namun sebelum ini ada yang terlewat. Ini pastikan di atas ini sumber penghasilan adalah pekerjaan dan metode pembukuan adalah pencatatan. Metode pembukuan pencatatan dan sumber penghasilan adalah pekerjaan. Menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, kita pilih ya, karena Direktur PT adalah pekerjaan namanya. Lalu nanti karena ini case-nya adalah Anda hanya Direktur PT, maka silahkan yang 1B1 ini dipilih tidak. Anda menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, kita pilih tidak. Anda memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, kita pilih tidak. Anda memperoleh penghasilan luar negeri, juga kita pilih tidak. Karena case ini hanya menerima penghasilan dari gaji sebagai Direktur PT. Di sini ada notif, setelah kita pilih ya, maka silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Sehingga kita lihat lampiran 1 bagian D. Kita simak baik-baik di sini. Di atas tadi adalah induk, di sebagian kanannya adalah L1. Kita pilih L1 bagian D. L1 bagian D adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kita fokus ke yang ini dulu ya. Kita fokus ke memasukkan penghasilannya. Harta dan utang ini juga tentunya harus diisi. Namun ikuti petunjuk yang global komprehensif di video di deskripsi di bawah ini. Baik, kita isi yang halaman D, yang huruf D. Huruf D adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kita pilih, kita klik tambah. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan.
Nomor identitas pemberi kerja silakan masukkan nama perusahaan ya, nama perusahaan Anda, nama PT Anda. Masukkan NPWP. Jika NPWP Anda masih 15 digit, maka tambahi angka 0 di depannya. Setelah masukkan angka, pencet tab di keyboard Anda, klik tab, maka otomatis nama pemberi kerja akan muncul. Lalu penghasilan bruto, silahkan masukkan selama setahun Anda mendapatkan penghasilan bruto sebesar berapa. Sebenarnya ini juga bisa Anda dapatkan dari bukti potong perusahaan Anda. Anda mendapatkan ini dari file yang namanya BPA1 ya, file yang namanya BPA1. BPA1 adalah seperti ini. Inilah tampilan BPA1, bukti potong A1, bukti potong yang diterima oleh karyawan dari perusahaan atas gajinya. Nah, bukti potong yang diterima karyawan dari perusahaan atas biaya gajinya. Jadi karena Anda sebagai direktur, Anda tinggal terima aja, Anda sifatnya adalah pasif. Dan yang harus menerbitkan bukti potong ini adalah perusahaan. Harus menerbitkan bukti potong adalah perusahaan. Jika Anda adalah admin perusahaan, maka Anda bisa mengikuti panduan membuat BPA1. Panduan membuat BPA1 di tautan di kanan atas video ini atau di deskripsi di bawah. Seperti itu ya. Sekali lagi masukkan. Nah nih, masukkan ke sini penghasilan brutonya berapa dan pengurang berapa. Lalu klik simpan. Otomatis angka itu tadi penghasilan bruto akan masuk di sini. Dari huruf D ini, dari yang semula kosong menjadi ada isinya. Di sini ada nama pemberi kerja, identitas pemberi kerja, penghasilan bruto ya. Ada di sini sudah masuk. Berikutnya klik simpan konsep. Lalu akan ada notif successfully save the personal income tax return sheet. Sukses menyimpan SPT PPh orang pribadi. Kemudian kita akan kembali ke induk. Kita kembali ke induk. Di sini silahkan tampilannya seperti ini. Case-nya adalah 50 juta, terutang PPh 2,5 juta rupiah. Ini masih belum berubah. Harusnya kan nihil ya, karena dikurangi PTKP 5 juta kurangi 54 juta. Masih kosongan. Lalu berikutnya adalah kita pilih ini. Apakah terdapat pengurang penghasilan itu? Anda pilih tidak. Ya, Anda pilih tidak untuk pengurang penghasilan neto ini. Kemudian PTKP, Anda pilih TK0. PTKP kita pilih TK0. Ketika Anda memilih PTKP, ini kita harapannya di kanan ini adalah berubah ya. Namun ini tidak berubah. Ini case-nya adalah istri, NPWP istri yang memilih terpisah. Jadi case-nya adalah seperti ini penjelasannya. Untuk NPWP istri yang memilih terpisah, jika PTKP sudah dipilih namun tidak berubah angkanya, maka kita ke lampiran 4 lebih dulu ya, lampiran 4 lebih dulu. Agar angka ini hilang. Angka ini hilang, PPh terutangnya hilang 2,5 juta ini. Ya, karena penghasilan setahun 50 juta itu harusnya dikurangi PTKP 54 juta harusnya 0. Ya, PPh terutangnya adalah 0. Ketika sudah pilih dan tidak berubah, maka kita masuk ke lampiran 4 lebih dulu. Lampiran 4 lebih dulu. Oke ya, induknya seperti ini. Kita pilih lampiran 4. Lampiran 4 ini apa? Ini adalah penghitungan untuk suami dan istri. Jadi ini hanya muncul ketika istri memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Seperti itu. Masukkan di sini penghasilan bruto 50 juta. Untuk suami, jika suami tidak bekerja harusnya kan 0. Namun di sini dia tidak mengakomodir angka 0, jadi harus silahkan diisi selain 0. Penghasilan yang penting penghasilan netonya adalah tidak ada karena suami tidak bekerja ya. Penghasilan neto 0. Kemudian kita pilih di sini penghasilan tidak kena pajak gabungan adalah KI3, artinya kawin anak 3 dengan istri, penghasilan digabung. Jadi PTKP gabungnya adalah di
126 juta rupiah. Penghasilan kena pajak gabungan 0, tentunya 0 karena 50 juta kurangi 12, 126 juta rupiah. Nah, barulah di sini ke depan nanti PPh terhutang yang ditanggung oleh suami, yang ditanggung oleh wajib pajak adalah 0. Angka 0 ini barulah lari ke depan tadi. Baru lari ke depan angka 0. Nah, di sini sudah muncul, akhirnya tidak ada lagi PPh terhutang ya. Angka 0 tidak ada lagi PPh terhutang. Ini untuk istri yang direktur yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Jika sudah seperti itu, maka berikutnya silakan ditulis. Di sini case-nya adalah belum terima bukti potong ya, belum terima bukti potong. Jadi apakah ada PPh yang dipotong pihak lain? Tidak. Namun idealnya ini harus dipilih ya, karena Anda pasti sudah dipotong perusahaan. Karena ini per saat ini tidak terima bukti potong, maka dipilih tidak. Kemudian apakah untuk angsuran PPh 25 0, STP PPh 25 0, apakah Anda menerima pengembalian kredit PPh luar negeri dikreditkan? Pilih tidak. Kemudian PPh kurang bayar atau lebihnya adalah 0, ini juga 0. Next adalah pembetulan, jika pembetulan. Jika tidak ada maka 0. Lalu untuk G ini permohonan pengembalian Anda kosongi aja. Untuk H, angsuran PPh 25 tahun berikutnya silahkan dipilih tidak semua, karena ini adalah karyawan yang tidak ada angsuran PPh pasal 25-nya. Dan inilah pernyataan transaksi lainnya. Apakah punya utang? Jika ada maka pilih ya. Ini case-nya adalah tidak punya utang. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Jika Anda terima dividen dan Anda konsumsi, maka Anda harus bayar PPh-nya. Anda klik di sini. Ya. Namun jika Anda punya dividen yang Anda investasikan, maka Anda pilih yang tidak termasuk objek pajak. Ya, untuk dividen sangat tergantung kepada Anda mau diinvestasikan atau tidak. Sekali lagi, jika dikonsumsi maka pilih 14C, jika Anda investasikan Anda pilih 14D ya. 14E tidak ada, 14F tidak, 14G tidak terima dari luar negeri. Lampiran tambahan tidak. Lalu kita pilih centang dan simpan konsep. Sebelumnya pastikan Anda sudah mengisi harta dan utang dan daftar keluarga terlebih dahulu ya. Isi daftar harta, daftar utang dan hutang keluarga. Berikutnya kita akan pilih konsep. Kemudian kita akan dibawa ke halaman tanda tangan seperti ini. Kita masukkan passphrase. Kemudian kita pilih konfirmasi tanda tangan. Konfirmasi tanda tangan. Dan selesai, tanda terima telah dikirim ke email. Silakan cek di email dan portal. Tampilannya seperti ini. Dan kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk direktur PT yang hanya terima gaji dari direktur PT. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan dan didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di website tipspajak.com, ada di Telegram dan juga ada di TikTok. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.